Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi secara yuridis. Bukti material formil 1840H ini harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini kita proses pembuktiannya harus secara ilmiah, jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear. Ya, bagaimana keilmuan yang digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan peralatan apa yang digunakan, asal agar hasilnya betul-betul ya secara sahih dapat dibuktikan secara saintifik. Ini yang dilakukan tim olah TKP dan juga penyidik pada hari ini. Ya, semuanya akan dibuat secara terang benerang. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim lapor, Inavis, Dokpol itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, ya penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Nah, setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana objek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, oke. Terus kemudian kan, bentar lu. Nanti prarekon nanti secara teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga. Masih ada beredar di beberapa media yang menunjukkan bahwa CCTV rusak. Kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan kepada seluruh media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi. Sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh Kapolres untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk ya kalibrasi untuk mencocokkan waktunya, karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus ya. Jadi itu saya minta kepada rekan-rekan tolong diluruskan, jangan sampai terjadi ya abuse-nya informasi ya. Oke. Kuasa hukum dari pihak keluarga atau juga pihak keluarga menyebut tidak mengetahui adanya prarekonstruksi baik yang di PMJ atau yang lain yang akan acaranya. Nah, sebetulnya komunikasi dengan pihak keluarga komunikasi. Nanti penyidik yang jalan. Itu ranah penyidik ya, itu masuk materi penyidikan dari penyidik yang jalan. Terus kemudian rekan-rekan, perlu saya informasikan lagi kepada rekan. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, untuk pelaksanaan ekshumasi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dari hasil komunikasi nanti akan dilakukan Pak Dir. Komunikasi Pak Dir dengan pihak pengacara, dengan Ketua Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, dan para pakar forensik. Diputuskan untuk pelaksanaan ekshumasi ya di Jambi akan dilaksanakan pada hari Rabu besok. Jadi tim akan berangkat dari Selasa, Rabu akan kita melaksanakan ekshumasi. Ya dengan menghadirkan para pihak dan tentunya pihak-pihak yang expert di bidangnya. Oleh karenanya saya minta kepada teman-teman media juga ya, untuk bisa meluruskan tentang berbagai macam spekulasi informasi yang berkembang. Semua orang yang menyampaikan seperti pengacara menyampaikan ya sesuai dengan expert pengacaranya. Ya, sesuai dengan hukum acaranya. Jangan berspekulasi tentang luka, ya, tentang benda ini benda itu nanti expert yang menjelaskan. Kalau misalnya teman-teman media juga mengutip dari sumber-sumber yang bukan expert, justru permasalahan ini akan semakin lebih seru. Ya, persoalan ini sebenarnya akan segera diungkap oleh tim ini. Ya, tentunya sekali lagi proses pembuktiannya harus secara ilmiah, karena hasilnya harus sahih. Ya, sesuai dengan itu, saya sampaikan ada dua konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyidik. Konsekuensi secara yuridis harus terpenuhi. Konsekuensi keilmuan ini harus terpenuhi. Metodenya, ilmunya, dan peralatannya digunakan daerah juga. Ya, oke. Itu dulu, biar Pak Dir yang menjelaskan.
Baik, rekan-rekan. Bang. Yang pertama saya jelaskan terkait dengan prarekon. Ya. Saya jelaskan Jadi tentang pakai mic nih. yang tadi malam dan yang hari ini. Prarekon yang tadi malam itu dilaksanakan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan membuat asumsi TKP. Pakai baju hitam. Yang hadir semuanya penyidik. Ya. Nah, kemudian apa yang diperoleh tadi malam, hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP. Gambar halus Dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis. Tadi sudah disebutkan pakar Humas, ada laboratorium forensik dan nafis. Tuh. Nah, kemudian Si Agus saya poin bahwa kemarin penyidik beserta dengan perhimpunan dokter forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, ya, virtual karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Nah, kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik, kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi. Saya kira itu. Siapa yang dihadirkan hari ini di prarekon jabat aja Pak? Yang dihadirkan Satu. Yang hadir hari ini penyidik Polda Metro Jaya, Inafis, Puslapor, dan kedokteran forensik. para saksi yang di TKP saat kejadian dihadirkan. Ini prarekon sama rekon berbeda, teman-teman. Saya perlu jelaskan. Prarekon itu hanya menghadirkan penyidik peran pengganti. Ya, nanti rekonstruksi akan menghadirkan seluruh saksi yang ada. Jelas ya? Biar jangan ada spekulasi lagi. Bang, jadi salahnya. Ya, semua adegan yang terkait dengan peristiwa tembak menembak. Berarti ada tembak menembaknya tuh. Kita mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini belum menghadirkan saksi ya. Ingat itu. Berarti lokasinya ada Lokasinya di sini. kamar dan di tangga Lokasinya ya, di sini. Pokoknya lokasinya di TKP. Oke? Oke, cukup ya. Ya. Sakit sama dokter totalnya Pak. Dokternya Pak. Panglima. Dokternya Sama sudah kan saya sampaikan kemarin. Ya, semuanya ditampung. Semua ditampung. Sudah semua ditampung sudah itu aja. untuk dokternya Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Bang, izin Bang. Bang, minggir, Bang. Bang, izin Bang. Sama, Bang, di tengah. Baik, pemirsa, itulah tadi pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polri. Tadi salah satunya adalah Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Tadi ia sedikit mengungkap ataupun juga mengungkit maksud kami terkait dengan CCTV di TKP. Memang selama ini informasi yang awalnya yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto yang sempat mengatakan bahwa CCTV di lokasi ini rusak begitu selama 2 minggu terakhir akibat tersambar petir. Namun tadi juga sempat diluruskan bahwa CCTV yang rusak adalah yang berada di rumah Duren 3, rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo. Tetapi CCTV yang berada di sekitar TKP dan juga perjalanan dari Magelang hingga Jakarta ini masih dalam kondisi yang baik dan saat ini masih diproses untuk pemeriksaan oleh Lab 4 dan juga tadi disampaikan juga bahwa ini merupakan adalah prarekonstruksi yang kedua yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Dan tadi disampaikan dalam prarekonstruksi ini sendiri yang berperan di sini adalah penyidik begitu. Dan semua adegan terkait dengan tembak menembak inilah yang sedang didalami dalam prarekonstruksi tersebut. Sebelumnya juga prarekonstruksi yang pertama ini juga sudah dilakukan di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya atau BPMJ Polda Metro Jaya kemarin malam.
Dan ini juga tadi digelar secara tertutup, kedua prarekonstruksi ini digelar secara tertutup. Namun pada gelar prarekonstruksi yang pertama ini juga wartawan sempat melihat adanya reka adegan penembakan di tangga yang dilakukan oleh pihak anggota kepolisian. Namun untuk mengetahui secara pasti pernyataan dari Kadif Humas Polri, kami saat ini sudah bergabung bersama rekan kami, sudah ada rekan Diandra Mukni di lokasi. Diandra, apa saja tadi yang disampaikan terkait dengan prarekonstruksi yang kedua ini? Baik, selamat sore Zakia dan juga pemirsa. Tadi baru saja kita simak yaitu pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dan juga tadi ada Dirtipidum Bareskrim Polri, yaitu Brigjen Andi Rian, di mana tadi mereka telah menyampaikan bagaimana hasil dari prarekonstruksi yang dilaksanakan pada hari ini. Dan pada kegiatan ini yang dilaksanakan pada hari ini adalah kegiatan prarekonstruksi yang menggunakan peran pengganti, jadi belum menggunakan saksi-saksi yang sebetulnya terjadi pada kejadian penembakan pada hari kejadian di tanggal 7 Jumat 8 Juli 2022 kemarin. Dan berdasarkan pernyataan dari Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa konsekuensi yuridis untuk prarekonstruksi ini harus dilakukan, di mana penyidik memiliki tanggung jawab yaitu untuk konsekuensi yuridis dan juga untuk membuktikan secara ilmiah kejadian ini sehingga dapat menemukan titik terangnya. Dan tadi juga dari Irjen Pol Dedi Prasetyo juga sempat menyinggung soal CCTV, di mana memang untuk CCTV ini diperjelas bahwa CCTV yang rusak adalah CCTV yang berada di TKP atau yang ada di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Sementara itu untuk CCTV yang berada di sepanjang jalan di Kompleks Polri di kawasan Duren 3 ini masih ada dan saat ini sudah diperiksa dan saat ini juga tengah dipelajari oleh penyidik dari Polda Metro Jaya maupun juga dari Bareskrim Polri. Nah, sementara itu untuk ekshumasi tadi juga sempat disinggung juga terkait dengan ekshumasi ini, dari pihak kepolisian akan melaksanakan ekshumasi setelah berdiskusi dengan ahli forensik dari dokter forensik lalu juga dari Inavis, dan juga penyidik ini telah menjadwalkan untuk ekshumasi akan dilaksanakan di Jambi pada hari Rabu mendatang. Dan juga tadi dari pihak Dirtipidum, Brigjen Andi Rian juga sempat menyatakan terkait dengan prarekonstruksi hari ini dan juga ditegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah prarekonstruksi, jadi belum mendatangkan saksi-saksi yang ada saat kejadian berlangsung, dan peran-peran yang dilakukan atau peran-peran yang didatangkan ini adalah menggunakan peran pengganti yaitu dari penyidik Polri. Zakia. Baik, Diandra Mukni, terima kasih atas informasinya. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk update bagaimana situasi dan kondisi terkini di sana. Dan pemirsa, kami akan hadirkan kembali pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo selengkapnya. Jadi kegiatan pada hari ini adalah prarekon yang dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juga dihadiri oleh dari Inavis, kemudian dari laboratorium forensik, kemudian dari kedokteran forensik. Ini semuanya menunjukkan bahwa sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, komitmen kami bahwa proses pembuktian setiap kasus pidana harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena ya, dengan dibuktikan secara ilmiah ini ada dua konsekuensi. Ya, ini oleh tim penyidik nantinya. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi secara yuridis. Ya, bukti material formil 184 KUHP ini harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini kita proses pembuktiannya harus secara ilmiah, jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear. Ya, bagaimana keilmuan yang digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan peralatan apa yang digunakan, asal agar hasilnya betul-betul ya secara sahih dapat dibuktikan secara saintifik. Ini yang dilakukan tim olah TKP dan juga penyidik pada hari ini. Semuanya akan dibuat secara terang benerang. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini.
Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim lapor, Inavis, Dokpol itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, ya, penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus dijalani. Nah, setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana objek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, oke. Terus kemudian bentar dulu. Nanti prarekon nanti saat teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga. Masih ada beredar di beberapa media yang menunjukkan bahwa CCTV rusak. Kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi, sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini sampai TKP ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan CCTV dari sepanjang jalan dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh lapor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk ya kalibrasi untuk mencocokkan waktunya, karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus ya. Dari itu saya minta kepada rekan-rekan tolong diluruskan jangan sampai terjadi ya abuse-nya informasi ya. Oke. Kuasa hukum dari pihak keluarga ataupun juga pihak keluarga menyebut tidak mengetahui adanya prarekonstruksi dan unit PMJ atau yang lain yang melaksanakannya. Nah, sebetulnya komunikasi dengan pihak keluarga ataupun nanti penyidiknya enggak. Itu ranah penyidik ya, itu masuk materi penyidikan dari penyidikan jalan. Terus kemudian rekan-rekan, perlu saya informasikan lagi kepada rekan. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, untuk pelaksanaan ekshumasi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dari hasil komunikasi nanti akan dilakukan ke Pak Dir. Komunikasi Pak Dir dengan pihak pengacara, dengan Ketua Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia dan para pakar forensik diputuskan untuk pelaksanaan ekshumasi ya di Jambi akan dilaksanakan pada hari Rabu besok. Jadi tim akan berangkat dari Selasa, Rabu akan kita melaksanakan ekshumasi. Ya dengan menghadirkan para pihak dan tentunya pihak-pihak yang ekspert di bidangnya. Oleh karenanya saya minta kepada teman-teman media juga ya, untuk bisa meluruskan tentang berbagai macam spekulasi informasi yang berkembang. Semua orang yang menyampaikan seperti pengacara menyampaikan ya sesuai dengan ekspert pengacaranya, ya sesuai dengan hukum acaranya. Jangan berspekulasi tentang luka, ya tentang benda ini benda itu nanti expert yang menjelaskan. Kalau misalnya teman-teman media juga mengutip dari sumber-sumber yang bukan expert, justru permasalahan ini akan semakin lebih seru. Ya persoalan ini sebenarnya akan segera diungkap oleh tim. Ya tentunya sekali lagi proses pembuktiannya harus secara ilmiah, karena hasilnya harus sahih. Ya sesuai dengan itu, saya sampaikan ada dua konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyidik. Konsekuensi secara yuridis harus terpenuhi. Konsekuensi keilmuan ini harus terpenuhi, metodenya, ilmunya, dan peralatannya digunakan biar jelas. Ya, oke, itu dulu, biar Pak Dir yang menjelaskan. Baik, itulah tadi pemirsa pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang menyatakan terkait dengan prarekonstruksi kedua yang dilakukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan yang merupakan TKP dari kasus polisi tembak polisi ini sendiri. Tadi dijelaskan juga bahwa memang prarekonstruksi hari ini tadi dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga dari Inavis. Kemudian dalam prarekonstruksi ini adalah untuk mencari konsekuensi yuridis dan juga untuk melihat dari sisi keilmuan. Ini semua harus clear. Kemudian juga dari sisi metodenya dan peralatannya ini dan lain-lain ini harus clear. Dan tadi dikatakan dalam prarekonstruksi untuk peran pengganti ini dilakukan oleh pihak penyidik begitu. Ini berbeda dengan rekonstruksi yang nantinya dilakukan oleh seluruh saksi yang ada. Kemudian tadi juga ia menyatakan ada
ingin meluruskan begitu terkait dengan informasi seputar CCTV yang selama ini beredar yang dikatakan CCTV rusak akibat sambaran petir yang sudah terjadi selama 2 minggu. Kerusakan CCTV ini yang kemudian ada pernyataan bahwa data dari CCTV kemudian ada. Ini tadi diluruskan oleh Kadif Humas Polri yang mengatakan bahwa CCTV yang rusak ini memang terjadi, tetapi CCTV yang rusak ini yang berada di TKP atau di rumah Irjen Verdi Sambo. Namun untuk CCTV yang berada di sekitar TKP maupun perjalanan dari Magelang hingga Jakarta ini dinyatakan tidak rusak begitu, dan ini yang tengah didalami oleh pihak kepolisian. Informasi lain yang juga tadi dikatakan adalah terkait dengan ekshumasi atau penggalian makam atau pembongkaran makam terkait dengan otopsi ulang. Tadi dinyatakan bahwa hari Rabu ini akan dilakukan ekshumasi di Jambi, di mana seluruh tim dan juga pihak expert begitu akan menuju ke sana untuk melakukan otopsi ulang.